Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan sosial dan emosional usia sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Immanuel Firdaus, yang kedua ada Citra Permata S, yang ketiga ada Zanuba Arifah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Isnaini Alfilaidiyah. Perkembangan sosial diartikan sebagai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya ataupun dengan lingkungan sekitar, agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai dengan harapan. Perkembangan sosial ini mengikuti suatu pola perilaku sosial, di mana pola perilaku sosial ini berlaku pada semua anak yang berada dalam satu kelompok budaya. Perkembangan ini dimulai sejak bayi ketika mereka mulai berinteraksi dengan orang tua ataupun dengan keluarga. Pengalaman sosial anak di masa kini akan mempengaruhi pola perilaku anak di masa yang akan datang. Menurut American Academy of Pediatrics 2012 dalam Normalitas Sari, perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosional, baik secara negatif maupun secara positif. Mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dan mengeksplorasi lingkungan. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan cara mendengar, mengamati, meniru, atau hal-hal lainnya. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama ataupun dengan benda lainnya. Jika interaksinya kurang baik, maka perkembangan anak pun akan kurang baik juga. Namun, kebanyakan orang tua kurang memperhatikan hal tersebut. Padahal setiap anak memiliki perkembangan emosional yang berbeda-beda. Dalam hal ini, peran pendidik, peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan sangat diperlukan untuk memahami perkembangan sosial emosional pada anak, agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik. Oke, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak. Menurut Suryadi dan Yuliani 2006, usia sekolah dasar adalah anak yang berusia sekitar 6-12 tahun. Yang mana pada masa usia sekolah tersebut memiliki perkembangan emosi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Anak usia 5-6 sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Itu merupakan bentuk keterampilan pada anak untuk dapat menyebutkan informasi. 2. Pada usia 7-8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap suatu. Yang ketiga, pada usia 9-10, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Yang keempat, ada pada usia 11 dan 12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat serta adanya perkembangan dan peningkatan tidak selaku saat di usia kanak-kanak awal. Itulah 4 perkembangan yang membedakan antara usia 5-12 tahun. Dan kita masuk ke ciri-ciri emosi pada anak menurut Izzati 2008. Adalah sebagai berikut. A. Emosi yang terjadi pada anak biasanya relatif lebih singkat, sebentar, dan mudah berubah. B. Emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. C. Emosi anak mudah berubah. Dan D. Emosi anak nampak berulang-ulang. E. Respon emosi pada anak berbeda-beda. F. Emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. G. Adanya perubahan emosi dalam kekuatannya.
Adanya perubahan-perubahan bentuk ungkapan emosi anak. Dengan demikian, perkembangan emosi anak berkaitan dengan reaksi anak terhadap berbagai perasaan berbeda yang mereka alami. Perkembangan emosi ini nantinya akan mempengaruhi terhadap bagaimana sikap dan cara anak dalam mengambil keputusan dan bagaimana cara anak menikmati hidupnya. Perkembangan emosi anak akan sejalan dengan tahap-tahap perkembangan anak terutama pada masa SD yang perkembangannya akan semakin kompleks tergantung dengan pengalaman apa yang telah didapatkannya. Perkembangan emosi anak juga akan berpengaruh terhadap mental anak sehingga perkembangan anak sangat perlu diperhatikan agar tidak ada pengaruh negatif yang akan berdampak pada mental anak. Dan itu saja penjelasan dari saya. Materi berikutnya saya serahkan kepada Mbak Zanuba. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan emosi anak berkaitan dengan reaksi anak terhadap berbagai perasaan berbeda yang mereka alami. Perkembangan emosi ini nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap dan cara anak dalam mengambil keputusan dan bagaimana cara anak menikmati kehidupannya. Perkembangan emosi anak akan sejalan dengan tahap-tahap perkembangan anak terutama pada masa SD yang perkembangannya akan semakin kompleks tergantung dengan pengalaman apa yang telah didapatkannya. Perkembangan emosi anak juga akan berpengaruh terhadap mental anak sehingga perkembangan anak sangat perlu diperhatikan agar tidak ada pengaruh negatif yang akan berdampak pada mental anak. Nah, untuk perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuannya melakukan interaksi dan hidup berdampingan dengan sesama dan rentang waktu tertentu. Nah, untuk perkembangan sosial itu berarti perubahan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial itu berbeda-beda, tergantung pada lingkungan di mana anak berkembang dan tergantung pada budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, serta tergantung pada usia dan tugas perkembangannya. Nah, selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan bentuk pembelajaran sikap dan tingkah laku serta perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial untuk dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosialnya sehingga mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Nah, proses sosialisasi dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan memainkan peran sosial yang dapat diterima masyarakat serta mengembangkan sikap sosial sehingga dapat menyesuaikan diri untuk diterima di masyarakat. Kemampuan anak dalam bersosialisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa kesempatan, waktu dan motivasi untuk bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta metode belajar efektif serta bimbingan bersosialisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Citra. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Zanuba tentang perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kegiatan pembelajaran untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan sosial pada anak-anak SD ditunjukkan adanya perkembangan dalam tingkah laku dan perluasan hubungan dengan teman sebaya. Selain dengan keluarga, anak juga mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya atau peer group atau teman sekelas. Sehingga ruang gerak hubungan sosialnya dapat bertambah luas. Pada masa ini, anak mulai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Egosentris pada sikap yang kooperatif atau bekerja sama atau mementingkan kepentingan orang lain. Dalam perkembangan sosial anak
Anak dapat memahami dan memikirkan orang lain. Pemikirannya terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Anak akan memunculkan perilaku dan sikapnya berdasarkan hasil pemikirannya. Anak juga mampu menyembunyikan dan merahasiakan apa yang dipikirkannya dan tidak menyampaikan dalam bentuk tindakan. Perkembangan sosial anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan anak dan apa yang bisa dia peroleh dari interaksi tersebut. Jika anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka anak akan bisa menjadi hal negatif pula, terutama pada anak usia sekolah dasar yang perkembangan sosialnya berkembang dengan pesat, sehingga perlu adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan orang tua dan guru agar anak tidak terpengaruh pada kehidupan negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA Group. Terima kasih.